Oke, kita lanjutkan materi sebelumnya. Kita sekarang akan belajar tentang bagaimana memanipulasi beberapa format penting dalam drawing. Ini tampilan awal drawing, yang dimana di sini ukuran kertasnya adalah A3 dan bagian di sini disebut dengan etiket atau kop gambar. Nah, untuk mengubah ukuran kertas di bagian drawing ini, kita bisa mengklik kanan di bagian sheet ini, kemudian edit sheet. Misalkan di sini kita mau mengubah namanya. Kemarin kita sudah menggambar picture block ya. Oke, kita ubah namanya menjadi picture block di sini. Picture block. Kemudian di sini kita misalkan mau mengubah ukurannya jadi A4. Oke, kita oke. Untuk orientasi kita pakai landscape saja. Setelah itu kita mau mengubah isi dari kop gambar ini atau etiket ini. Oke, klik kanan di ISO, edit definition. Nah, di etiket isinya ada apa saja? Di sini isinya adalah yang pertama, siapa yang membuat gambar desain ini, gambar teknik. Yang kedua, diperiksa oleh siapa? Biasanya kan kalau kita kerja di industri, drafternya itu dia punya supervisor atau quality control juga. Tapi quality control biasanya end product. Nah, tapi dia biasanya di drafter itu bagian desain itu ada supervisornya. Nah, supervisor ini akan memeriksa sudah sesuai nggak gambar yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan. Aturan yang sudah ditetapkan sudah digunakan atau tidak. Pokoknya tentang standar gambar tekniknya itu diperiksa oleh supervisor. Setelah supervisor memeriksa, gambar tersebut nanti akan di-delivery atau dikirim ke yang lebih atas lagi. Biasanya manajer produksi ya. Atau kalau memang di maintenance berarti manajer engineering. Nah, nanti di manajer engineering akan mengesahkan atau menyetujui apakah gambar ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau tidak. Seperti itu. Jadi di sini urutan dari jabatannya ya. Kemudian ada tanggal pembuatannya atau disetujuinya kapan. Kalau pembuatannya ada di sini. Kemudian di sini ada judul. Judul di sini maksudnya gambarnya tentang apa? Nama gambarnya. Nah, di sini picture block. Kemudian di sini nomor partnya atau nomor komponennya tadi. Edisi lembar keberapa. Dan di sini identitas perusahaannya. Bisa logo dan lain sebagainya. Biasanya logo ya. Biasanya kita pakai logo di sini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan proyeksi yang kita gunakan. Simbol proyeksi kita bisa tambahkan. Oke, kita mulai dari mengubah author ya. Kita double klik di author ini atau yang membuat desain. Oke, di sini saya ubah. Saya kasih nama misalkan saya sendiri ya. Oke, bisa kita mengubah ukurannya juga bisa kita kecilkan. Kemudian kita double klik juga di sini, diperiksa oleh siapa. Anggap saja dosen lah di sini. Tulisannya dosen. Bebas ya. Mau tulis apa aja. Sini juga ukurannya bisa kita ubah juga. Kita kecilkan supaya sesuai dengan ukuran kertas. Kemudian yang memeriksa siapa? Ini double klik juga. Ini kita bisa mengubah ukurannya jadi 2,5 saja. Misalkan oleh dosen juga lah.
Ini tanggal pembuatannya. Misalkan tanggal pembuatannya 22 September 2025. Kita kurangi ukurannya. Kemudian nama komponen yang kita desain atau produk yang kita buat, Turblok misalkan. Terus di sini company ya. Di sini kita bisa menulis Politeknik Perkapalan. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ukurannya kita kecilkan. Kita bold. Ini bisa digerak-gerakkan ya, mau ke atas ke bawah, mau memindahkan posisinya. Selain itu juga kita bisa memposisikan ini misalkan di sebelah kiri. Ya, sekarang kita masukkan logo PPNS. Misalkan saya cari dulu logo PPNS di internet. Atau kita tidak usah tulis namanya di sini. Kita hapus saja namanya. Delete. Oke, setelah itu kita masukkan ini aja, logonya saja. Dari logo kan orang sudah tahu. Ini perusahaannya apa lah sebagainya. Logo PPNS. Bagi yang belum punya silahkan di-download di internet. Kemudian saya mengcrop ini terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak digunakan. Oke, kalau sudah kita punya, sekarang kita import gambar di sini ya. Klik kanan, atau import dari sini ya. Insert di sini. Ini ada tulisannya image ya. Insert image. Oh, belum keluar. Oh iya. Sudah tempat kita mau menaruh logo tadi. Klik di bagian sini ya.
Nah, sudah. Sekarang kita mau mencari tempat kita menyimpan logo PPNS tadi. Ini logo PPNS. Oke, kita buka. Ukurannya besar ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Itu terlalu besar ya. Itu tidak bisa dimasukkan. Oke, image. Kita buat ukurannya di sini ya. Supaya bisa masuk di kota ini. Seperti ini ya. Nah, logo PPNS. Seperti itu ya. Jadi kita klik kiri tahan, seret. Kita tentukan ukurannya berapa. Kalau kita langsung insert, secara otomatis akan dimasuk ke gambar, tapi ukurannya besar, tidak sesuai dengan apa namanya kop gambar yang kita sudah tentukan sebelumnya. Selanjutnya kita berikan ukuran ini ya. Kita buat ukuran apa namanya? Kita menggunakan proyeksi ya ukuran. Oke, sekarang kita buat proyeksi. Kita pakai line ya, simbol proyeksinya. Masih hafal ya proyeksinya? Kita buat garis terlebih dahulu dari sini. Ukurannya proporsional aja. Akan kita mau beri ukuran di sini 7. Kemudian kita berikan di sini ukurannya 10. Kemudian kita berikan sudutnya di sini misalkan 90. Oh, jangan 90. 130 kebesaran ya. 110 aja. Sini juga kita berikan sudutnya 110. Oke. Setelah itu panjangnya sepertinya kurang panjang. Kita kasih 14. Ini kurang lebar. Kasih 9. Terlalu besar. Oke, setelah itu kita buat lingkarannya di sini. Di depan 2 lingkaran ya. Tekan 15. Kemudian kita atur jaraknya. Akan kita berikan jarak 10. Kemudian ini berapa? Kita kasih 7. Selanjutnya kita berikan garis center line ya.
Kemudian kita buat garis ini. Garis di sini. Garis di sini, di bawah juga. Di sini juga. Ini ya kalau mau repot ya, buatnya seperti ini. Setelah itu kita finish, simpan. Sudah ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Simbol. Oke, saya ajarkan cara yang lainnya biar lebih gampang. Sebentar. Edit. Ini saya hapus. Hapus semua ya. Ada cara lain yang lebih gampang. Lain tadi. Biar nggak ribet buat seperti itu. Itu kalau mau buat manual yang tadi saja. Oke, cara gampangnya adalah cari logo di sini. Misalkan proyeksi Eropa. Ini. Nah, cari simbolnya. Nah, ini simbolnya. Proyeksi Eropa simbolnya ini ya. Oke, setelah itu atau yang ini yang lebih jelas. Proyeksi Eropa. Setelah itu kita crop ini ya, yang proyeksi Eropa. Crop. Terus simpan logonya. Biar nggak buat manual gitu. Setelah itu disimpan. Proyeksi Eropa ya. Oke, setelah itu masuk ke bagian sini, image, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini, proyeksi Eropa. Sudah selesai. Lebih simpel kan? Nah, logonya sudah ada, logo PPNS, simbol proyeknya sudah ada. Sudah selesai. Walaupun tampilannya jelek tapi. Ini harus saya cari kualitas apa namanya? Simbol proyeknya yang bagus. Ini kan saya contohkan cara cepat. Kalau mau supaya bagus sih sebenarnya gambar manual simbolnya. Oke, sampai sini sudah ya. Sekarang kita masuk bagaimana membuat ukuran sama skala. Sekarang klik bagian base ini, cari file yang kemarin sudah dibuat, texture block ya. Di latihan, ini texture block, ini dibuka. Oke, sudah muncul ya. Ini 1:1 ya. Menurut kalian 1:1 ini bisa muat nggak di A4? Coba aja dulu ya, 1:1 muat atau tidak. Oke, kita taruh sini, sini,
Sini, di sini, pojokan. Oke, kita oke. Ini bisa digeser lagi ya. Kalau memang mepet seperti ini bisa ditarik ke atas. Ini bisa ditarik ke atas sedikit. Ini bisa ditarik ke atas. Sesuaikan ya dengan kebutuhan dan ukuran kertas. Kemudian ini bisa diputar juga. Seperti ini. Disesuaikan saja ya. Sesuai dengan bentuk kertas. Oke. Sepertinya A4 masih bisa masuk ya gambar kemarin. Setelah itu, ini kan gambarnya sudah ada. Sudah kita buat. Sampai sini kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Harusnya udah bisa ya. Nggak perlu saya ulangi kan. Oke, selanjutnya saya jelaskan cara membuat ukuran. Memberikan ukuran, lebih tepat. Oke, sekarang kita memberikan ukurannya. Buka menu annotate, kemudian dimension. Silakan kita mau beri ukuran lingkaran ini. Di primary-nya kita nolkan aja, supaya tidak ada koma. Ada yang lupa ya tadi di bagian ini, di bagian pop gambarnya, kita lupa menentukan satuan yang kita gunakan. Oke, kita kembali lagi, edit, kita edit. Di sini kita tambahkan part number misalkan, kita tambahkan ini ya. Oke, kita tambahkan satuannya. Satuan milimeter. Nah, satuannya milimeter ya. Supaya jelas orang bisa mengetahui 15 ini 15 apa gitu. 15 milimeter. Oke, kemudian kita ini ya, berikan ukuran lagi, dimension. Sudah kelihatan ukurannya? Di sini kan ada 15, kemudian lingkaran dimiringkan. Itu simbol apa? Diameter ya. Nah, yang tulisannya R15 ini jari-jari. Selanjutnya kita berikan ukuran yang lain. Misalkan di bawah ini, panjang ini berapa? 33. Kemudian dari sini sampai sini berapa? 9 misalkan. Kemudian dari sini ke sini berapa? Di sini 12 ya. Kemudian dari sini ke sini berapa?
9. Kemudian dari ujung sini sampai ujung sini berapa? Kita buat di sini 30. Ada lagi yang belum? Panjang ini sudah ada, ini sudah ada. Miringnya ya, miringnya berapa? Dari sini ke sini berapa? Empat puluh 46,96 ya. Kemudian mana lagi yang belum? Oh, tingginya yang ini ya. Yang ini berapa sampai sini? Oh, sudah ada di bawah sudah. Mewakili yang dari sini sampai sini panjangnya berapa? 21 ya. Kemudian tebalnya berapa? Ini 9. Oke. Kira-kira dari ukuran yang saya buat ini, ada yang ukurannya yang belum diketahui kira-kira? Prinsip kita memberikan ukuran itu, selama ada yang mewakili, yang lain itu diabaikan. Tidak perlu memberikan ukuran. Selama ada yang mewakili. Ini catatannya. Selama ada yang mewakili, yang lain itu tidak perlu diberikan ukuran. Oke, ini untuk ukuran. Setelah itu, misalkan bisa disimpan ini. Misalkan saya simpan. Saya simpan di mana? Di latihan saja. Setelah saya simpan, saya mau ekspor ke PDF. Ekspor PDF, file, ekspor ini ya, PDF. Selanjutnya adalah, ini kan kita menggunakan proyeksi Eropa. Oh ya, skala ya, tadi saya sampaikan kita belajar skala juga. Bagaimana cara mengubah skala? Oke, cara mengubah skala, itu double klik di sini. Kemudian di sini ada tulisannya scale, atau diterjemahkan skala. Misalkan saya mau memperkecil 1:2. Nah, semuanya diperkecil kecuali yang isometrinya. Isometri juga bisa diubah 1:2. Jadi ini ukurannya sudah diperkecil ya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah dimensinya ini, ukuran hurufnya besar, tidak proporsional dengan ukuran gambar. Gimana cara mengubahnya ya? Model.
Oke, yang menjadi masalahnya adalah ukuran dari ini tadi kebesaran. Oke, coba kita hapus. Kita buat baru ya. Kita hapus ukuran-ukurannya. Karena ini tidak proporsional dengan ukuran gambarnya. Ukuran gambarnya kecil seperti itu. Tulisan ukurannya besar sekali. Oke, coba kita hapus. Kita buat ukuran yang baru. Biasanya menyesuaikan. Oke, sekarang kita masuk ke dimension. Kita berikan ukuran dari sini ke sini. Oh ya, di sini kita ngubah ya. Oke, cara mengubah ukurannya. Ini ada tulisan pensil ya, text editor. Kemudian bisa mengubah ukurannya. Kan ini jadi 2,5. Oke. Jadi ini kita ubah ukurannya jadi 2,5. Atau kita perkecil lagi jadi 2 misalkan. Oke. Sekarang kita oke. Misalkan kita beri ukuran di sini. Nah, seperti itu ya. Begitu juga yang lain. Misalkan diameternya. Jari-jari diameter. Dan seterusnya. Jadi yang utama di sini yang perlu saya sampaikan adalah di etiket pastikan informasi utama yang saya sampaikan, misalkan siapa yang membuat, yang memeriksa, yang menyetujui, kapan dibuat, kemudian disetujui kapan, logo industrinya, misalkan logo PPNS di sini, kemudian simbol proyek yang digunakan, dan satuan yang utama. Jangan sampai satuan dilupakan. Satuan itu harus dimasukkan dalam kop gambar atau etiket. Oke, sampai sini untuk dimensi dan skala. Ada yang ingin ditanyakan?